Selamat sore untuk teman-teman. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Bukti Jai Maria Tutasoid. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang pastinya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama buat teman-teman sekalian yang suka bermain hiburan di dunia digital. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengenalkan sisi positif dari game, bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai alat pembelajaran peningkat konsentrasi dan juga bahkan sarana untuk mengembangkan kreativitas dan kerjasama tim. Judul pertama ini judulnya adalah Masalah dan Manfaat Game untuk Anak. Lalu di sini ada masalah yang akan terjadi ketika, ketika terlalu banyak bermain game. Satu itu penurunan fisik, kedua penyimpangan perilaku, dan ketiga agresif dan emosi tidak stabil, dan keempat itu malas berinteraksi dengan lingkungan. Lalu di bawahnya ada solusinya. Tidak lebih dari 20 jam dalam seminggu, sesuai rating umur, jadi kita bisa memilih game sesuai umur kita. Tidak bermain sendiri, eh, dan juga hindari game yang sulit dan memancing emosi. Lalu tanda-tanda anak yang sudah kecanduan bermain game, mulai mengabaikan kebutuhan pokok, misalnya makan, minum, atau tidur. Lalai mengerjakan PR atau tugas sekolah, dan nilai akademik menurun. Lalu cenderung lebih suka menghabiskan waktu untuk bermain game di rumah dan kurang tertarik untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, di sini ada dua gambar nih, yang study time untuk belajar dan game time dan untuk bermain. Kita bisa melihat di sini perbedaannya karena mungkin yang sebelah kanan ini dia itu bersemangat ketika bermain game dan sampai lupa waktu untuk beristirahat. Lalu ketika dia bersekolah, dia merasa mengantuk dan tidak ada bersemangat ke sekolah. Masalah masalah-masalah seperti ini banyak kita temukan untuk remaja saat ini. Kecanduan game tanpa batas, lalu akibatnya prestasi sekolah menurun, waktu dengan keluarga hilang, dan kesehatan terganggu jika tidak bisa kita kendalikan. Hobi bermain game sebenarnya bisa menjadi bumerang untuk kita. Jadi kita harus pinter-pinter mengatur waktu. Lalu solusi mengatasi anak bermain game. Di sini ada 4 solusi. Yang pertama itu batasi durasi waktu penggunaan gadget sesuai umur anak. Lalu yang kedua, jadwalkan untuk yang tepat bagi anak untuk bermain gadget. Lalu yang ketiga, ajak anak untuk bermain permainan fisik seperti petak umpet, berlari, dan lain-lain. Yang keempat, orang tua juga perlu memberi contoh dengan tidak terus-menerus melihat HP gitu. Solusinya itu sebenarnya bukan untuk melarang game sepenuhnya, tetapi dengan mengatur waktu bermain, memilih jenis game yang bisa mendidik anak, lalu dan menjaga keseimbangan antara hiburan dan juga kewajiban sebagai anak gitu. Game juga bisa digunakan sebagai reward setelah menyelesaikan tugas biar lebih fresh. Lalu manfaat, manfaat untuk game ini juga ada 3. Satu itu meningkatkan kecerdasan, lalu yang kedua itu sarana belajar, dan lalu memperkenalkan teknologi mengasah kreativitas. Nah, dengan pengaturan yang bijak itu sebagai mungkin orang tua ya, game bisa mengasah strategi atau kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, bermain game dengan terkontrol bisa menjadi sarana hiburan yang menyenangkan bagi anak gitu, tanpa merugikan masa depan. Mungkin sekian saja presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua.